Seorang majikan cantik menghina sopirnya hanya karena telat 2 menit. Tapi seminggu kemudian, terungkap siapa sosok asli sang sopir hingga membuat semua orang terkejut. Jangan lupa tulis sholawat di komentar beserta kota asal kalian, subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik, dan semoga Allah membalas kebaikan kalian yang sudah mendukung, amin. Matahari baru saja menembus langit Jakarta ketika Alia melangkah anggun keluar dari rumah mewahnya di kawasan elit. Dengan pakaian kerja rapi dan parfum beraroma mahal, ia berdiri di depan pintu pagar sambil melirik jam tangan emas di pergelangan tangannya. Matanya menyipit tajam, penuh ketidaksabaran. Mobil hitam yang seharusnya sudah terparkir di depan rumahnya masih belum terlihat. Alia mengetuk-ngetuk lantai marmer dengan sepatu hak tingginya, setiap detik terasa mengganggunya. Baginya, keterlambatan adalah aib besar, apalagi jika itu dilakukan oleh sopir pribadinya, Arman. 2 menit kemudian, suara mesin mobil terdengar. Arman terburu-buru memarkirkan mobil di depan rumah, lalu bergegas turun sambil menunduk sopan. Nafasnya terengah, keringat menetes di pelipis, seolah ia baru saja melawan waktu. Namun bukannya menyambut dengan tenang, Alia langsung meledak. "Arman, kau pikir ini pasar malam? 2 menit terlambat dan kau berani membuatku menunggu di depan rumah seperti ini?" Suara Alia melengking, cukup keras untuk membuat para tetangga yang sedang beraktivitas menoleh dengan rasa ingin tahu. Beberapa karyawan rumah tangga yang sedang menyapu halaman ikut menghentikan pekerjaan, menundukkan kepala takut mendengar majikannya murka. Arman menunduk dalam-dalam, tidak berani membalas. Ia hanya meminta maaf lirih dengan suara nyaris tak terdengar. "Maafkan saya, Nona, tadi jalanan macet karena ada kecelakaan." Namun alasan itu justru membuat Alia semakin berang. "Macet? Jangan beranikan dirimu memberi alasan konyol padaku. Kau hanya sopir, tugasmu mengantarku tepat waktu, tidak peduli apapun yang terjadi di jalan." Alia menunjuk Arman di depan semua orang, seolah ingin menekankan betapa rendahnya posisi lelaki itu. Senyumnya penuh sinis ketika ia menambahkan, "Ingat, kau hanya sopir bayaran. Jangan pernah bermimpi jadi lebih dari itu." Arman menggenggam erat setir mobil, berusaha menahan gejolak dalam dadanya. Sorot matanya sempat berubah, namun cepat ia tundukkan lagi agar tidak menimbulkan masalah. Ia tahu betul, satu kata yang salah bisa membuat pekerjaannya hilang. Pagi itu, perjalanan menuju kantor Alia dilalui dalam keheningan yang menyesakan. Hanya deru mesin mobil yang terdengar, sementara di kursi belakang Alia duduk dengan wajah dingin, puas karena merasa sudah memberi pelajaran pada sopirnya. Namun tanpa ia sadari, kata-kata hinaan yang baru saja ia ucapkan akan menjadi awal dari rahasia besar yang sebentar lagi terbongkar. Sejak pagi itu, kejadian Alia menghina Arman menjadi bahan omongan di lingkungan sekitar. Para tetangga yang melihat langsung tidak bisa menahan diri untuk berbisik-bisik. "Kasihan sopir itu, padahal cuma telat sebentar," ujar seorang ibu rumah tangga yang sedang menyiram tanaman. Namanya juga Alia, semua orang sudah tahu betapa angkuhnya dia. "Selalu merasa paling tinggi," sahut yang lain dengan nada setengah mengejek. Arman tetap bekerja seperti biasa. Meski setiap kali menyalakan mesin mobil, hatinya teringat dengan kata-kata tajam yang menusuk telinganya. Tatapannya sering kosong, namun ia pandai menyembunyikan rasa sakit itu dengan senyum tipis. Sementara itu, di kantor, Alia dengan bangga menceritakan kejadian tersebut kepada rekan kerjanya. "Aku benar-benar harus keras dengan bawahanku. Kalau tidak, mereka akan seenaknya. Bayangkan, dia membuatku menunggu 2 menit. Itu sudah cukup untuk merusak jadwal rapatku." Teman-temannya hanya mengangguk. Sebagian ada yang pura-pura kagum, sebagian lagi hanya terdiam karena tidak nyaman dengan sikapnya. Namun tanpa disadari Alia, semakin hari, semakin banyak orang yang memperhatikan Arman. Cara ia berbicara sopan, tutur katanya terukur, dan sikap tenangnya meski sering diperlakukan buruk membuat beberapa orang heran. "Aneh ya, sopir itu, seolah dia bukan orang sembarangan," gumam seorang satpam kantor yang sering melihat Arman menunggu di parkiran. "Iya, aku juga merasa begitu. Gaya bicaranya rapi, bahkan lebih terhormat daripada banyak bos di sini," balas rekannya. Desas-desus itu mulai berkembang, membuat orang-orang penasaran. Siapa sebenarnya Arman? Mengapa ia rela dihina?
padahal sikap dan wibawanya tidak seperti sopir pada umumnya. Alia sama sekali tidak tahu bahwa diam-diam, mata banyak orang kini tertuju pada sosok yang selama ini ia remehkan. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Arman masih duduk di dalam mobil yang terparkir di garasi rumah Alia. Ia baru saja selesai mengantar majikannya pulang dari pesta perusahaan. Pakaian formalnya basah oleh keringat, meski ia tidak pernah menunjukkan rasa lelah di hadapan Alia. Saat Arman hendak menutup pintu mobil, samar-samar ia mendengar suara Alia berbicara di telepon dari dalam rumah. Suaranya terdengar keras, penuh kesombongan. "Aku tidak bisa datang malam ini. Sopirku telat lagi minggu lalu, membuatku malu di depan banyak orang. Aku benar-benar harus mengganti dia dengan orang baru." Arman menunduk, menarik nafas panjang. Kata-kata itu terasa jauh lebih menusuk daripada hujan yang dingin menusapi kulitnya. Ia menatap langit gelap, seakan mencoba menahan segala luka dengan kesabaran. Namun malam itu ada satu hal yang mengusiknya. Seorang tetangga tua, Pak Harun, kebetulan melintas di depan rumah sambil menutup kepalanya dengan payung lusuh. Ia berhenti sejenak, memandang Arman dengan tatapan tajam penuh arti. "Kau sabar sekali, Nak," ucap Pak Harun lirih. "Tapi kesabaranmu ini, entah sampai kapan bisa kau simpan. Aku tahu, kau bukan sembarang orang." Arman menoleh, kaget mendengar kalimat itu. Namun sebelum ia sempat bertanya, Pak Harun sudah berlalu tertatih meninggalkan halaman rumah. Malam itu, kata-kata sederhana itu terus berputar di kepala Arman. Ia menyandarkan tubuh di kursi mobil, matanya menatap kosong ke arah rumah Alia. Seolah ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan, dan dunia perlahan-lahan mulai membocorkannya. Keesokan harinya, suasana kantor Alia kembali sibuk. Mobil hitam yang dikendarai Arman berhenti di depan lobi dengan presisi sempurna. Alia melangkah keluar dengan angkuh, sama sekali tidak menoleh pada sopirnya. Namun dari kejauhan, seorang pria parubaya yang berpakaian rapi memperhatikan Arman. Ia adalah Pak Bram, kepala keamanan kantor yang sudah lama bekerja di sana. Setelah Alia masuk gedung, Pak Bram menghampiri Arman yang masih duduk di kursi sopir. "Maaf, boleh saya tanya sesuatu?" Suara Pak Bram terdengar sopan namun penuh rasa ingin tahu. Arman tersenyum tipis. "Silakan, Pak." Pak Bram menunduk sejenak, lalu berbisik, "Kau bukan orang sembarangan, kan? Aku melihat caramu membawa diri, tatapanmu, itu bukan tatapan seorang sopir biasa." Arman menoleh, matanya tajam sejenak, namun ia segera menunduk lagi. "Saya hanya menjalankan pekerjaan saya, Pak. Tidak lebih dari itu." Pak Bram menghela nafas panjang. "Entahlah, tapi aku yakin suatu hari semua orang akan tahu siapa dirimu sebenarnya." Arman hanya terdiam. Di balik sikap tenangnya, hatinya bergetar. Kata-kata itu terasa seperti isyarat yang semakin menyingkap tabir rahasia yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Tak jauh dari sana, seorang karyawan kantor yang melihat percakapan itu langsung menyebarkannya kepada rekan-rekan lain. Bisikan-bisikan baru mulai beredar. Banyak yang semakin penasaran, menganggap Arman bukan sekadar sopir pribadi. Dan perlahan, bayangan kebenaran mulai mendekat, meski Alia sama sekali tidak menyadarinya. Hari Sabtu sore, Alia menghadiri jamuan makan malam bersama teman-teman sosialitanya di sebuah restoran mewah di pusat kota. Arman, seperti biasa, menunggu di parkiran, duduk tenang di balik kemudi. Di dalam restoran, suasana hangat bercampur tawa. Alia bercerita dengan penuh kebanggaan tentang kehidupannya yang serba glamor. Namun, tanpa ragu, ia kembali menyeret nama sopirnya dalam obrolan. "Bayangkan saja, minggu lalu dia membuatku menunggu di depan rumah hanya karena telat 2 menit. Sungguh memalukan. Kalau bukan karena aku masih butuh, sudah kupecat sejak lama." Teman-temannya tertawa sinis, sebagian ikut merendahkan. "Astaga, Alia, kau memang terlalu baik. Aku kalau jadi kamu, sudah kuganti sopir semacam itu." Tawa mereka terdengar hingga pelayan yang lewat ikut melirik. Alia semakin puas, merasa dirinya jauh lebih tinggi dibandingkan Arman yang ia hina-hina di depan umum. Namun dari meja seberang, seorang pria tua berkacamata memperhatikan dengan seksama. Ia tidak ikut tertawa, hanya menatap Alia tajam lalu berbisik pada temannya.
Itu wanita tidak tahu siapa yang ia hina. Sopir itu, aku pernah melihat wajahnya di tempat yang tidak biasa. Malam itu berlalu, namun percikan rasa penasaran semakin melebar. Nama Arman mulai dibicarakan, bukan hanya di kantor, bukan hanya di lingkungan rumah, tapi juga di kalangan orang-orang yang tak terduga. Sementara Arman sendiri tetap tenang, seolah menanti waktu yang tepat. Tatapannya ke arah langit malam penuh rahasia, menyimpan sesuatu yang akan mengguncang semua orang, terutama Alia. Senin pagi, seperti biasa Arman menjemput Alia ke kantor. Namun hari itu berbeda. Begitu mobil berhenti di area parkir gedung, seorang pria berjas hitam menghampiri. Tubuhnya tegap, wajahnya tegas, dan sorot matanya langsung tertuju pada Arman. "Maaf, Tuan, apakah benar Anda Arman?" tanyanya dengan suara dalam. Arman menoleh sekilas, lalu mengangguk pelan. "Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu segera berdiri tegak, memberikan hormat singkat. "Saya sudah lama mencarimu." Alia yang baru saja keluar dari mobil sontak kaget mendengarnya. Alisnya terangkat tinggi, ia menatap penuh curiga. "Mencari Arman? Untuk apa? Dia hanya sopirku." Pria itu menatap Alia, lalu kembali menunduk hormat pada Arman. "Mohon maaf, Nona. Tapi saya yakin beliau bukan orang biasa. Kami pernah bertemu, dan saya tahu persis siapa dia." Orang-orang di sekitar parkiran mulai memperhatikan. Beberapa karyawan melambatkan langkah, pura-pura sibuk dengan ponsel mereka agar bisa mendengar percakapan itu. Alia merasa malu diperhatikan banyak orang. Dengan nada tajam ia menegur, "Hei, jangan mengada-ada. Kau mungkin salah orang. Dia ini cuma pekerjaanku, hanya seorang sopir." Namun pria berjas itu tidak bergeming. Matanya tetap memandang Arman dengan penuh hormat, seakan di hadapannya berdiri seseorang yang memiliki kedudukan tinggi. Arman menarik napas dalam, lalu berkata singkat, "Bicarakan ini nanti saja. Saya masih ada tugas." Kalimat itu justru semakin membuat suasana penuh tanda tanya. Alia menahan amarah sekaligus kebingungan. Di dalam hatinya muncul rasa gelisah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari itu suasana kantor semakin gaduh. Setelah kejadian di parkiran, banyak karyawan berbisik-bisik soal Arman. Mereka penasaran, apa benar sopir yang selalu diperlakukan hina itu memiliki identitas lain yang disembunyikan. Saat Alia melangkah masuk ke lobi gedung, ia masih diliputi rasa kesal. Wajahnya merah, bukan hanya karena emosi, tapi juga rasa malu karena banyak mata memandanginya ketika pria berjas hitam memberi hormat pada Arman. Belum sempat ia menenangkan diri, seorang pria lain menghampirinya di lobi. Usianya sekitar 40 tahun, berpenampilan elegan dengan setelan jas abu-abu. Ia tersenyum sopan lalu berkata, "Nona Alia, bolehkah saya berbicara sebentar dengan sopir Anda?" Alia menatapnya tajam, mendengus kesal. "Apa-apaan ini? Semua orang tiba-tiba mencari sopirku. Dia itu tidak penting." Namun pria elegan itu hanya menggeleng pelan. "Anda salah besar, Nona. Justru dia jauh lebih penting daripada yang Anda kira." Ucapan itu membuat beberapa orang di lobi terperangah. Beberapa karyawan yang lalu lalang langsung berhenti, berpura-pura sibuk dengan ponsel agar bisa mendengar percakapan mereka. Arman yang berdiri tak jauh dari situ tetap tenang. Ia menunduk sedikit kepada pria itu, seolah sudah mengenalnya. Alia semakin bingung, kecurigaan dalam dirinya semakin membesar. Di dalam hati kecilnya, muncul pertanyaan yang tak bisa ia kendalikan. Siapa sebenarnya sopir yang selama ini ia hina habis-habisan? Hari mulai beranjak sore. Setelah menjemput Alia dari kantor, Arman mengendarai mobil dengan tenang menuju rumah. Namun sepanjang perjalanan, Alia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Tatapannya tajam menembus kaca spion, memerhatikan wajah Arman yang terlihat terlalu tenang. "Jujur saja, Arman," ucap Alia akhirnya. "Siapa pria-pria itu? Mengapa mereka berbicara seolah-olah kau ini orang penting? Apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku?" Arman hanya tersenyum tipis, tidak menjawab. Matanya tetap fokus pada jalanan yang padat. "Tidak ada yang perlu Nona khawatirkan. Saya hanyalah seorang sopir," katanya pelan. Ucapan itu justru membuat Alia semakin geram.
Jangan berani berbohong padaku. Aku sudah cukup dipermalukan di depan orang banyak gara-gara mereka menghormatimu. Kalau kau menyembunyikan sesuatu, aku berhak tahu." Namun Arman tetap diam, sikapnya tak tergoyahkan. Ketika mobil berhenti di lampu merah, tiba-tiba seorang pria asing mengetuk kaca jendela bagian sopir. Wajahnya penuh rasa hormat, ia membungkuk sedikit. "Maaf, Tuan, saya hanya ingin menyampaikan salam dari seseorang yang sangat merindukan Anda." Alia terperanjat. Wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang tas. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan bercampur penasaran terhadap sosok sopir yang selama ini ia anggap rendahan. Arman hanya menutup kaca perlahan, lalu melanjutkan perjalanan tanpa berkata apa-apa. Namun di dalam hatinya, ia tahu, rahasia yang ia simpan semakin sulit ditutupi. Malam itu, hujan turun deras di kawasan rumah mewah Alia. Seusai makan malam, ia duduk di ruang tamu dengan hati gusar. Pikirannya tidak bisa lepas dari kejadian siang tadi, ketika seorang asing memberi salam khusus kepada Arman. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi. Alia bangkit dengan malas, namun langkahnya terhenti ketika melihat seorang kurir berdiri di depan pintu. Lelaki itu menyerahkan sebuah amplop hitam dengan tulisan emas yang tampak elegan. "Untuk Tuan Arman," kata kurir itu singkat sebelum pergi tanpa menoleh. Alia mengernyit. Tangannya gemetar ketika ia membawa amplop itu masuk. Ia sempat ragu, namun rasa penasarannya lebih besar. Ia meletakkan amplop itu di meja, menunggu Arman yang masih berada di garasi. Tak lama kemudian, Arman masuk dengan langkah tenang. Alia segera menunjuk amplop itu. "Apa ini? Siapa yang berani mengirimkan undangan untuk seorang sopir?" Arman menatap amplop tersebut cukup lama, lalu menghela napas berat. Ia membuka perlahan, dan selembar kartu undangan bersegel resmi tampak di dalamnya. Tulisan di atas kartu itu membuat Alia terperangah. "Undangan makan malam kehormatan dari Dewan Komisaris Utama Grup Wijaya." Suaranya nyaris tercekat. Arman menutup kartu itu tanpa banyak bicara, lalu berkata singkat, "Maaf, Nona. Ada hal yang tidak bisa saya jelaskan sekarang." Alia terdiam, matanya melebar. Hatinya berdebar keras, seakan ia sedang duduk berhadapan dengan orang asing yang benar-benar berbeda dari bayangannya selama ini. Hari Sabtu malam, restoran bintang 5 di pusat kota dipenuhi tamu penting. Deretan mobil mewah berjejer di depan, dan para pelayan sibuk menyambut kedatangan para tamu undangan. Arman datang dengan setelan jas hitam sederhana, namun auranya langsung mencuri perhatian. Para petugas keamanan yang sebelumnya sering melihatnya sebagai sopir kini berdiri tegak memberi hormat. Alia yang ikut bersamanya tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Begitu masuk ke dalam ruangan utama, semua mata tertuju pada Arman. Seorang pria tua dengan tongkat, yang ternyata adalah komisaris utama Grup Wijaya, berdiri menyambutnya. Dengan suara lantang ia berkata, "Akhirnya kau datang juga, Tuan Arman Wijaya, pewaris tunggal keluarga besar ini." Ruangan sontak hening. Para tamu terpaku, sebagian menunduk hormat, sebagian lagi berbisik-bisik penuh rasa heran. Alia hampir terjatuh, tubuhnya gemetar mendengar pernyataan itu. Sosok yang selama ini ia hina sebagai sopir ternyata adalah putra tunggal pemilik salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Selama ini Arman memilih menyembunyikan identitasnya dan hidup sederhana, menguji bagaimana orang-orang memperlakukan dirinya tanpa nama besar keluarga. Alia menatap Arman dengan wajah pucat. Kata-katanya seminggu lalu terngiang kembali, hinaan-hinaan yang ia lontarkan kini terasa bagai pisau yang berbalik menusuk dirinya sendiri. Arman hanya menoleh sekilas, tatapannya tenang namun penuh wibawa. "Semua orang punya cara menilai, dan aku sudah melihat cukup banyak." Malam itu, rahasia besar akhirnya terungkap, mengguncang hati semua orang, terutama Alia yang harus menelan kenyataan pahit dari kesombongan yang pernah ia banggakan. Apakah Anda ingin saya menambahkan bab penutup sebagai akhir dari kisah ini? Atau cukup sampai bab 10 dengan klimaks terbongkarnya identitas Arman? Setelah malam besar itu, berita tentang identitas Arman tersebar cepat. Media lokal menulis headline tentang pewaris muda Grup Wijaya yang selama ini hidup sederhana sebagai sopir pribadi. Sosoknya menjadi sorotan, dipuji karena kerendahan hati dan kesabarannya. Sementara itu, Alia tidak bisa mengangkat kepala. Di kantornya,
Rekan-rekan kerja berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Banyak yang diam-diam menertawakannya karena dulu ia sering membanggakan diri, tetapi ternyata justru ia yang mempermalukan dirinya sendiri. Di rumah, Alia termenung sendirian. Ingatannya kembali ke hari saat ia menunjuk Arman di depan para tetangga, ketika ia menghina habis-habisan hanya karena keterlambatan 2 menit. Kini, semua itu terasa seperti mimpi buruk yang tidak mungkin dihapus. Suatu sore, ia mencoba menemui Arman di kantor pusat grup Wijaya. Dengan langkah gemetar, ia masuk ke ruang besar yang kini dipenuhi orang penting. Arman duduk di kursi pimpinan, tampak jauh berbeda dari sosok sopir sederhana yang dulu ia kenal. "Aku," suara Alia bergetar. "Aku minta maaf atas semua kata-kata kasarku. Aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya." Arman menatapnya dengan mata tenang. Tidak ada amarah, hanya wibawa yang sulit dijelaskan. "Kesombongan membuatmu buta, Alia. Aku tidak pernah marah. Tapi aku tidak akan pernah lupa bagaimana caramu memperlakukan orang kecil. Karena dari situlah sejatinya hati seseorang terlihat." Alia terdiam, air matanya menetes. Hatinya hancur, menyadari bahwa harga dari kesombongan adalah penyesalan yang tidak bisa ditebus dengan apapun. Seminggu penuh setelah kejadian keterlambatan itu, suasana rumah Larissa terasa berbeda. Hubungannya dengan Adrian tak lagi sekaku dulu. Ada rasa penasaran yang selalu muncul setiap kali ia melihat tatapan tenang pria itu. Suatu sore, ketika Larissa hendak menghadiri sebuah acara amal eksklusif, mobil mewahnya sudah terparkir rapi di depan rumah. Adrian turun, membukakan pintu dengan sopan seperti biasa. Namun kali ini, ada yang berbeda. Larissa memperhatikan arloji yang dipakai Adrian, sebuah jam tangan langka yang ia tahu hanya diproduksi terbatas dan harganya setara sebuah rumah mewah. "Dari mana kau bisa dapat jam itu?" tanya Larissa dengan nada penuh selidik. Adrian hanya tersenyum tipis, tidak menjawab, lalu mempersilakan Larissa masuk ke dalam mobil. Sesampainya di lokasi acara, suasana menjadi lebih mengejutkan. Begitu Larissa melangkah masuk, beberapa tamu undangan yang berpakaian elegan tampak memberi salam hangat kepada Adrian, bukan kepadanya. "Selamat malam, Tuan Adrian. Senang sekali Anda datang," ucap seorang pengusaha senior sambil menjabat tangan Adrian dengan penuh hormat. Larissa terdiam, matanya membesar. Jantungnya berdetak kencang. Ia mulai menyadari sesuatu yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Adrian bukanlah sekadar sopir pribadi. Ada rahasia besar di balik sikap tenang dan rendah hati pria itu. Larissa berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Dunia seolah berputar lebih cepat, membuatnya kehilangan kata-kata. Sosok asli Adrian perlahan-lahan terkuak di hadapan semua orang. Ruangan acara amal yang tadinya riuh oleh percakapan elegan mendadak terdiam. Semua mata beralih pada Adrian yang berdiri tegap, mengenakan setelan sopir sederhana namun auranya jauh berbeda. Seorang pria parubaya dengan jas abu-abu mendekat, lalu memperkenalkan Adrian dengan suara lantang. "Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan tamu kehormatan kita malam ini. Beliau adalah Adrian Santoso, pewaris utama jaringan bisnis internasional Santoso Group." Larissa membeku di tempat. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar pikirannya. Sosok yang selama ini ia anggap sopir biasa, ternyata adalah pemilik kekayaan dan pengaruh yang tak pernah ia bayangkan. Para tamu bertepuk tangan sambil menghampiri Adrian. Beberapa bahkan mencoba menyalaminya, sementara ia tetap tersenyum tenang seolah semua sambutan itu bukan sesuatu yang baru baginya. Larissa menunduk, pipinya panas karena malu. Bayangan saat ia menghina Adrian hanya karena keterlambatan 2 menit kini kembali menyesakkan dadanya. Ia ingin menghilang dari ruangan itu, tetapi langkah kakinya seperti terkunci. Adrian kemudian menoleh padanya, menatap dalam dengan senyum yang sulit ditebak. "Nona Larissa, sepertinya sekarang sudah waktunya kau tahu siapa aku sebenarnya." Larissa hanya bisa terdiam. Tubuhnya bergetar oleh campuran rasa malu, terkejut, dan tak percaya. Dunia yang ia kenal kini benar-benar berubah di hadapannya. Larissa menelan ludah, jantungnya berdegup cepat. Semua orang di ruangan itu kini tahu siapa Adrian sebenarnya. Sementara dirinya berdiri di hadapan mereka dengan wajah pucat. Kenangan saat ia memarahi Adrian, menuduhnya tak profesional, bahkan menyebutnya hanya sopir biasa,
kembali menusuk hatinya. Betapa bodoh dan sombongnya ia. Adrian melangkah perlahan mendekat. Sorot matanya teduh, namun menyimpan ketegasan yang membuat Larissa semakin terhimpit rasa bersalah. Aku tidak pernah marah padamu, Larissa. Tapi kesombonganmu waktu itu seharusnya bisa menjadi pelajaran besar, ucapnya tenang. Larissa terisak kecil, suaranya bergetar. Aku tidak tahu, Adrian. Jika aku tahu siapa dirimu sebenarnya, aku tidak akan. Kalimatnya terhenti, tertahan oleh rasa malu. Adrian menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. Justru itulah intinya, Larissa. Menghargai seseorang bukan karena siapa dia atau apa yang dia miliki, melainkan karena hatinya. Ucapan itu menusuk relung hati Larissa. Ia merasakan semua orang yang hadir kini juga menatapnya, seolah menjadi saksi bagaimana kesombongannya terbuka di depan umum. Larissa menunduk semakin dalam, air matanya jatuh membasahi gaun mahal yang ia kenakan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil di hadapan seorang pria yang selama ini ia remehkan. Keheningan di ruangan itu kian mencekam. Semua tamu menahan napas, menunggu apa yang akan dilakukan Adrian selanjutnya. Larissa berdiri gemetar, matanya sembab, tak mampu menatap wajah pria yang dulu hanya ia anggap sebagai bawahan. Adrian menoleh sebentar ke arah para tamu, lalu kembali menatap Larissa dengan tatapan yang lembut namun penuh wibawa. Aku tidak pernah berniat mempermalukanmu, Larissa, ujarnya pelan tapi jelas terdengar oleh semua orang. Tapi aku juga tidak bisa berpura-pura lupa dengan bagaimana kau memandang orang lain hanya dari status dan penampilan. Larissa semakin menunduk, hatinya seperti diremas. Maafkan aku benar-benar menyesal, bisiknya dengan suara hampir tak terdengar. Adrian menghela napas panjang, kemudian melangkah sedikit lebih dekat. Aku bukan tipe orang yang menyimpan dendam. Tapi aku juga percaya setiap kesalahan ada harga yang harus dibayar. Dan harga itu bukan berupa uang, melainkan perubahan. Para tamu berbisik-bisik, kagum dengan ketegasan sekaligus kebijaksanaan Adrian. Sementara Larissa merasakan tubuhnya bergetar, menyadari bahwa inilah titik balik yang akan menentukan jalan hidupnya. Adrian kemudian berkata dengan tenang namun tajam, mulai malam ini, kau harus membuktikan bahwa kesombongan itu bisa kau buang jauh-jauh. Jika tidak, semua yang kau bangun selama ini akan runtuh dengan sendirinya. Larissa terisak keras, hatinya hancur sekaligus takut kehilangan kepercayaan terakhir dari pria yang ternyata jauh lebih berharga dari yang ia sangka. Ruangan yang tadinya penuh tepuk tangan kini kembali hening. Semua mata tertuju pada Larissa yang berdiri dengan wajah basah oleh air mata. Gaun mahal yang membungkus tubuhnya seakan kehilangan kilaunya, kalah oleh rasa malu yang menelannya bulat-bulat. Larissa menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dengan suara bergetar ia berkata, Adrian, aku akan buktikan padamu. Aku akan berubah. Aku tidak ingin lagi dikenal sebagai wanita yang sombong, dan hanya melihat orang dari penampilan. Beberapa tamu saling berpandangan, sebagian tersenyum kecil mendengar kata-kata Larissa. Namun mereka juga tahu, ucapan itu tidak akan berarti apa-apa tanpa tindakan nyata. Adrian menatap Larissa lama, kemudian mengangguk perlahan. Kata-kata mudah diucapkan, Larissa. Tapi hanya waktu yang bisa membuktikan ketulusanmu. Jangan berubah karena aku. Berubahlah karena dirimu sendiri, jika kau benar-benar ingin memperbaiki hidupmu. Ucapan itu membuat Larissa semakin terisak. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan kekayaan atau status sosial yang menentukan harga dirinya, melainkan kerendahan hati. Malam itu, acara amal berubah menjadi saksi titik balik dalam hidup Larissa. Dari seorang wanita angkuh yang tak segan merendahkan orang lain, kini ia mulai belajar arti menghargai manusia tanpa melihat pangkat atau harta. Dan di sudut ruangan, Adrian berdiri tegak, menatap Larissa dengan tatapan yang dalam. Tidak ada lagi dendam, hanya harapan bahwa wanita itu benar-benar bisa berubah. Seusai acara amal, Larissa tidak langsung pulang. Ia memilih duduk di bangku taman hotel, ditemani cahaya lampu yang remang. Gaun mewahnya kini terasa berat, berbeda dengan hatinya yang kosong dan penuh penyesalan. Dalam diam, Larissa teringat setiap kata Adrian. Tentang harga kesombongan, tentang perubahan yang harus datang dari dalam dirinya sendiri.
Air mata kembali menetes, bukan lagi karena malu, melainkan karena sadar betapa selama ini ia hidup dengan cara yang salah. Beberapa tamu yang lewat menatapnya, namun Larissa tidak peduli. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dirinya bukan siapa-siapa. Dan justru dari situ muncul keberanian baru. Keesokan harinya, Larissa mulai mengambil langkah kecil. Ia menemui para pekerja di rumahnya, meminta maaf atas sikap angkuh yang sering ia tunjukkan. Para pelayan terkejut, bahkan ada yang tak percaya dengan perubahan mendadak itu. Namun Larissa tetap teguh. Ia mulai turun tangan membantu pekerjaan kecil, hal yang sebelumnya tak pernah ia lakukan. Dari mencuci piring, menyapu halaman, hingga sekadar menyapa dengan ramah, semua ia jalani meski terasa canggung. Di sisi lain, Adrian memperhatikan perubahan itu dari jauh. Ia tidak menunjukkan diri, hanya diam-diam mengikuti perkembangannya. Ada secercah senyum di wajahnya, meski ia tetap menahan diri untuk tidak mudah percaya. Bagi Adrian, perjalanan Larissa baru saja dimulai. Dan setiap langkahnya akan menentukan apakah perubahan itu tulus, atau hanya sebatas penyesalan sesaat. Hari-hari berikutnya menjadi tantangan besar bagi Larissa. Ia berusaha mengikis kebiasaan lamanya yang penuh gengsi. Namun, tak semua orang langsung percaya dengan perubahan itu. Di sebuah pesta kecil bersama teman-temannya, Larissa mencoba tampil lebih sederhana. Namun ejekan pun datang. "Larissa, kau sakit? Biasanya kau paling angkuh dengan barang-barang mahalmu. Kenapa sekarang jadi seperti orang biasa?" Salah satu temannya tertawa mengejek. Larissa terdiam, hatinya bergetar. Dulu, ia pasti akan membalas dengan sinis atau bahkan meninggalkan pesta dengan kepala tegak. Tapi kali ini berbeda. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Aku hanya ingin belajar rendah hati. Harta tidak akan ada artinya kalau hati kosong." Teman-temannya terkejut, sebagian tertawa tidak percaya, sebagian lain terdiam karena tersentuh. Adrian yang diam-diam hadir di pesta itu, melihat semua dengan mata kepalanya sendiri. Ia menyaksikan bagaimana Larissa menahan diri, tidak lagi terpancing oleh ejekan. Namun ujian tak berhenti di situ. Larissa mendapati salah satu karyawannya melakukan kesalahan besar dalam pekerjaannya. Dulu, ia pasti akan memarahi habis-habisan. Kali ini ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tenang, "Kita semua bisa salah. Yang penting, jangan diulangi lagi." Senyum haru terpancar dari wajah karyawan itu, sesuatu yang membuat Larissa sadar bahwa perubahan kecil ternyata bisa memberi dampak besar. Di kejauhan, Adrian mengangguk tipis. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat kesungguhan dalam diri Larissa. Namun ia tahu, jalan menuju perubahan sejati masih panjang dan penuh rintangan. Suatu sore yang tenang, Larissa duduk di sebuah bangku taman kota. Ia mengenakan pakaian sederhana, jauh berbeda dari penampilan glamornya dulu. Di tangannya ada buku catatan kecil berisi kalimat motivasi yang ia tulis sendiri untuk mengingatkan dirinya agar tetap rendah hati. Adrian yang kebetulan lewat melihat Larissa dari kejauhan. Ia berhenti sejenak, memperhatikan wanita yang dulu penuh gengsi kini tampak begitu tenang, bahkan bercengkrama ramah dengan seorang anak kecil yang menjual balon. Larissa membeli satu balon darinya, lalu tersenyum sambil berkata, "Terima kasih, Dek. Semoga rezekimu lancar." Anak kecil itu tersenyum lebar, tampak bahagia karena dihargai. Adrian akhirnya mendekat. "Kau terlihat berbeda, Larissa," ucapnya sambil duduk di sampingnya. Larissa menoleh, sedikit terkejut. Ada kilatan malu di matanya, tapi kali ini ia tidak menunduk. "Aku sedang belajar, Adrian. Belajar menjadi manusia yang lebih baik." Adrian menatapnya lama, seolah mencoba membaca ketulusan di balik kata-kata itu. Perubahan tidak mudah. Banyak orang hanya berpura-pura, sampai akhirnya kembali ke dirinya yang lama. Larissa menarik napas panjang, lalu menjawab pelan namun tegas, "Aku tidak ingin kembali ke diriku yang dulu. Kesombongan itu hanya membuatku kehilangan rasa kemanusiaan. Aku tidak mau lagi." Adrian tersenyum tipis, untuk pertama kalinya terlihat sedikit lega. Namun ia tetap menyimpan penilaian di dalam hati. Hanya waktu yang bisa membuktikan seberapa jauh Larissa benar-benar berubah. Malam itu Larissa berdiri di balkon apartemennya. Angin sepoi membawa ketenangan,
namun hatinya bergejolak. Ia tahu perubahan bukan sekadar ucapan, tapi perjalanan panjang yang harus ia jalani dengan konsisten. Larissa menatap langit malam, lalu berbisik lirih, Allah, beri aku kekuatan